Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, nggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Hahaha, bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban, dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi nggak seperti bintang modern. Bintang kuasi nggak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama, kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya, bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat protobintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang, hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius.
Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermasa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa menggunakan teknologi yang kita miliki seperti teleskop sinar X, inframerah, dan radio. Ini memungkinkan kita mempelajari lubang hitam dengan berbagai cara dan pada berbagai tahap kehidupannya. Dengan kata lain, para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap rahasia raksasa-raksasa antariksa ini. Kita mengembangkan teleskop-teleskop baru, mencari lubang hitam purba dan berusaha memahami hubungan antara bintang-bintang lubang hitam dan materi gelap. Dan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa penemuan luar biasa seperti gelombang gravitasi. Semua ini akan membawa kita semakin dekat untuk menyingkap rahasia bintang kuasi. Dan saat kita menemukan kebenaran tentang mereka, itu akan menjadi lembaran baru dalam sejarah sains.